Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Di beberapa episode sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang arti dari takjil atau istilah dari takjil, di mana biasanya takjil itu selalu identik dengan bulan puasa dan identik dengan beduk maghrib. Di mana di episode tersebut kita sudah membahas bahwa takjil itu sebenarnya bukan makanan, tetapi adalah bahasa yang diadopsi oleh bahasa Indonesia. Kemudian menurut perkembangannya, maka takjil itu disalahartikan oleh masyarakat Indonesia seolah-olah takjil itu adalah makanan. Padahal takjil itu sendiri memiliki arti menyegerakan untuk berbuka puasa. Karena memang ketika kita melihat sejarah, takjil sebenarnya dulu dipelopori oleh Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada waktu itu. Nah, untuk episode kali ini sebenarnya agak nyambung dengan episode yang berhubungan dengan takjil. Tetapi bedanya kalau takjil selalu identik dengan bulan Ramadan. Nah, pada episode kali ini istilah-istilah yang akan dibahas lagi adalah istilah yang berhubungan dengan Idul Fitri atau Hari Raya. Apa itu? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan halal bihalal. Sejak kapan istilah ini ada? Nah, untuk itu mari kita belajar bersama. Jangan skip videonya dan kita putar dulu intronya. Ketika Hari Raya Idul Fitri tiba, maka biasanya masyarakat Indonesia mengadakan sebuah acara keluarga yang disebut dengan istilah halal bihalal, di mana setiap tahunnya biasanya acara ini menjadi agenda wajib yang dilakukan oleh beberapa keluarga, instansi, ataupun beberapa lembaga. Khususnya mereka yang ingin menyambung tali silaturahmi ataupun menyambung kerabat-kerabat yang sudah lama tidak bertemu, lalu kemudian berkumpul pada Hari Raya Idul Fitri. Dan acara ini biasanya dikemas dalam beberapa konsep tergantung dari tuan rumahnya. Entah itu berkonsep secara kekeluargaan, kemudian dikonsep secara pengajian, ataupun ada yang dikonsep sebagai arisan, dan seterusnya. Yang terpenting dari halal bihalal itu adalah silaturahmi atau menjalin sebuah hubungan kembali tentang kekeluargaan dan beberapa kerabat dari keluarga terdekat. Itu yang acara inti atau acara yang ditunggu-tunggu dalam pengadaan istilah halal bihalal dalam setiap tahunnya. Lantas ketika kita berbicara tentang dari segi bahasa ataupun sejarah, apa yang dimaksud dengan halal bihalal itu? Siapa yang mempelopori pertama kali tentang halal bihalal ini? Kita mulai dari sejarah terlebih dahulu, di mana istilah halal bihalal itu sendiri muncul ketika tahun 1946, di mana pada waktu itu kondisi politik di Indonesia masih sedang mengalami masa transisi karena memang baru-baru awal kemerdekaan. Nah, siapa yang mempelopori istilah halal bihalal itu? Karena pada waktu itu tahun 1946 kondisi masyarakat Indonesia terutama politiknya masih belum stabil, maka Bung Karno memanggil tokoh besar dari NU yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada bangsa Indonesia kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki masyarakat dan terutama sistem perpolitikan Indonesia pada waktu itu. Sehingga Bung Karno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah ke Istana Negara untuk berunding dan bermusyawarah apa yang akan dilakukan kira-kira untuk memperbaiki hubungan bangsa Indonesia pada waktu itu. Akhirnya beliau mencetuskan ketika itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Lalu kemudian beliau mencetuskan istilah halal bihalal. Tujuannya adalah agar mempertemukan semua elemen-elemen masyarakat, tokoh bangsa dan tokoh masyarakat pada waktu itu di Istana Negara agar berkumpul, bersilaturahim dan saling bermusyawarah untuk memperbaiki keadaan bangsa dalam waktu
ke depan, apa kira-kira yang akan dibahas, diperbaiki, hal-hal yang tidak baik diperbaiki, dimusyawarahkan lagi, lalu kemudian saling berjabat tangan sehingga tercipta keharmonisan antara warga negara Indonesia pada waktu itu. Nah, ini kalau dari sejarah. Jadi sejarahnya adalah pencetusan istilah halal bihalal itu pertama kali dicetuskan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah yang dipanggil oleh Bung Karno ke Istana Negara pada tahun 1946. Sehingga pada waktu itu banyak yang merasakan dampak positif dari halal bihalal itu sendiri. Sehingga setiap tahunnya ketika Hari Raya Idul Fitri, maka seolah-olah istilah halal bihalal itu menjadi agenda wajib yang dilakukan oleh kekeluargaan, lembaga, instansi pemerintah, dan seterusnya untuk mempererat tali silaturahmi kembali. Lantas bagaimana kalau kita telusuri dari segi bahasa? Apakah yang dimaksud dengan halal bihalal itu? Kalau kita telusuri dari segi bahasa, maka di episode sebelumnya, di episode takjil yang artinya adalah menyegerakan berbuka puasa, maka sebenarnya bahasa Indonesia itu banyak sekali menyerap bahasa asing. Salah satunya adalah bahasa Arab, karena memang penggunaan bahasa Arab di Indonesia sudah sangat jamak dan sudah sangat familiar. Nah, dalam istilah halal bihalal itu sendiri, maka kalau kita artikan secara letterlek, halal itu berarti adalah lawan kata dari haram. Sedangkan bihalal adalah kata yang bermakna halal dengan halal. Artinya kalau ditelusuri dari segi bahasa, maka akan menemukan makna yang berbunyi halal dengan halal. Artinya semua perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam perspektif agama Islam, ketika halal bihalal itu diperbaiki kembali, dihalalkan kembali dengan cara bermaaf-maafan, menyambung silaturahmi, dan kemudian menyambung kekerabatan dengan kerabat-kerabat terdekat bahkan terjauh sekalipun. Sehingga diharapkan ketika halal bihalal itu diadakan, maka momen-momen 1 tahun berikutnya itu akan tercipta momen-momen kekeluargaan yang harmonis, kekeluargaan yang sangat akrab, dan tentunya momen halal bihalal ini bisa menjadikan keluarga itu yang renggang semakin memperbaiki dan semakin baik hubungannya. Ini kalau dari segi bahasa. Nah, pertanyaannya adalah apakah di negara lain ada halal bihalal? Ternyata tidak. Halal bihalal hanya ada di Indonesia. Karena memang halal bihalal mengambil dari bahasa Arab, maka di Arab pun sebenarnya orang Arab tidak tahu apa halal bihalal. Karena memang di Arab Saudi sendiri tidak ada istilah halal bihalal. Dan halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Karena yang sang pencetus dari halal bihalal itu adalah orang Indonesia tulen, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah yang dipanggil oleh Bung Karno ke Istana Negara. Jadi orang Arab sendiri tidak tahu arti dari istilah halal bihalal itu. Karena memang di sana budayanya berbeda dengan kita. Walaupun halal bihalal itu mengambil atau mengadopsi dari bahasa Arab. Tetapi orang Arabnya sendiri tidak tahu arti halal bihalal itu sendiri. Mungkin di Arab itu ada juga kegiatan-kegiatan yang mirip seperti halal bihalal ataupun acara-acara sejenisnya. Tetapi tidak memakai istilah halal bihalal. Itu kalau dari segi sosial budaya dan juga bahasa maupun sejarah. Jadi sebenarnya halal bihalal itu adalah tujuannya positif untuk menyambung kekerabatan, untuk menyambung silaturahmi, dan kemudian untuk membuat hubungan-hubungan yang awalnya renggang itu kembali membaik. Biasanya kalau orang Indonesia ketika hari raya, biasanya kalau yang mudik dari pulau-pulau yang jauh itu biasanya pulang kampung ketika hari raya sebelum mereka kembali lagi untuk bekerja di pulau yang jauh atau di ibu kota. Sehingga diharapkan ketika momen lebaran di halal bihalal itu, maka pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana kabarnya, apakah sudah menikah, anaknya berapa, rumahnya di mana, itu akan kental dan nuansa kekeluargaan akan dibangun ketika momen halal bihalal itu sendiri. Jadi sangat positif. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah apa sebenarnya perbedaan halal bihalal dengan open house? Karena memang di Indonesia sendiri biasanya ketika Idul Fitri itu biasanya selain mengadakan halal bihalal, ada yang mengadakan open house. Lantas apa perbedaan dari kedua istilah tersebut?
Kalau halal bihalal itu sudah jelas. Dimana kalau halal bihalal itu biasanya identik dengan kekeluargaan, lembaga pemerintah, instansi pemerintah yang ingin mengadakan maaf-maafan. Jadi intinya maaf-maafan atau menyambung silaturahmi. Itu inti dari halal bihalal. Maaf-maafan dan saling bersilaturahmi antara kerabat dekat ataupun kerabat jauh. Inti dari halal bihalal itu. Sedangkan kalau open house itu adalah sebuah kegiatan yang diadakan oleh pemerintah, lalu kemudian diadakan di sebuah istana ataupun tempat-tempat yang strategis, kemudian dibuka informasi, artinya dibuka untuk masyarakat umum, di mana masyarakat umum bisa melihat-lihat apa saja yang ada di istana, atau masyarakat umum bisa melihat-lihat apa saja yang ada di tempat strategis tersebut. Dimana kalau halal bihalal itu intinya adalah maaf-maafan, sedangkan kalau open house itu intinya adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Permisalan nih, kalau di Indonesia, misalkan Pak Jokowi mengadakan open house di Istana Negara, di mana tujuannya adalah agar masyarakat tahu seperti apa bentuk istana, seperti apa fasilitas istana, seperti apa pelayanan di istana, dan seterusnya. Jadi memberikan informasi kepada masyarakat. Seperti inilah keadaan-keadaan yang ada di lembaga negara dan seterusnya. Di mana biasanya kalau open house itu memang sudah identik di beberapa negara. Seperti misalkan Brunei Darussalam. Itu mengadakan open house ketika Hari Raya Idul Fitri. Biasanya Istana Nurul Iman itu dibuka untuk masyarakat umum agar masyarakat tahu bagaimana keindahan dan kemewahan dari Istana Nurul Iman yang ada di Brunei Darussalam. Seperti di Amerika Serikat, di Kanada, Selandia Baru, Australia, dan bahkan di beberapa negara-negara maju biasanya sering sekali mengadakan open house ketika di acara-acara tertentu atau hari-hari tertentu. Entah itu hari kemerdekaan, ataupun hari pahlawan, dan hari-hari besar di negara tersebut. Nah, di Indonesia juga mengadakan seperti itu. Tetapi kalau halal bihalal waktunya identik dengan hari Idul Fitri, tetapi kalau open house ini tidak identik dengan hari keagamaan, di mana kalau open house itu identik dengan hari-hari besar. Tetapi di Indonesia itu biasanya disatukan atau diintegrasikan dengan halal bihalal. Jadi di Indonesia itu seolah-olah open house dan halal bihalal itu menjadi satu paket. Karena memang keadaan religiusitas masyarakat Indonesia sangat tinggi, sangat menghargai keharmonisan keluarga, sehingga dibentuklah halal bihalal dan open house menjadi satu paket. Nah, barangkali ini bisa menjawab pertanyaan kita, apa yang dimaksud dengan halal bihalal ataupun open house. Lantas apakah ada haram biharam? Ya tentu tidak. Karena istilah halal bihalal itu sendiri hanya ada di Indonesia dan hanya orang Indonesia yang melakukan. Mudah-mudahan momen puasa tahun ini bisa memberikan kita kekuatan untuk terus berbuat baik, terutama untuk keluarga kita dan orang di sekitar kita. Dan di hari kemenangan nanti mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang semakin baik lagi untuk bangsa dan untuk negara kita tercinta Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.